Semuanya. Nih, mana nih wajah para enterpriser HDI yang luar biasa di pagi hari ini. Nah, rekan-rekan semuanya, yuk saya langsung mengajak ya untuk kita semuanya bisa open cam. Karena apa? Karena kita bisa saling menularkan nih antusiasnya untuk mau belajar pada pagi hari ini. Nah, thank you ya untuk Sistemi yang udah mau open cam nih. Oke, ada Marcelino Esther juga. Nah, rekan-rekan, yuk. Karena ini waktunya udah jam 7 pagi gitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya bisa lebih mengingatkan lagi untuk segera bergabung karena acara pada pagi hari ini sangat spesial banget karena kita itu mau memberikan tips dan trik gimana sih caranya kita itu bisa bikin mompreneur. Wah, pada mau kan? Di sini ada yang para mompreneur. Mungkin bisa diketikkan ya di kolom chat sambil menunggu rekan-rekannya. Ada di sini ataupun mungkin yang oh aku, wah ini kayaknya mompreneur banget nih. Nah, nanti rekan-rekan semuanya di sini kita itu topiknya ya. Bagaimana sih caranya bisa bikin kan kerja kita terutama yang para momi-momi gitu ya. Macan-macan, mama-mama cantik itu bisa mau aktif, mau sama-sama bareng-bareng untuk menjalankan bisnis yang luar biasa ini gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa semua nih teman-temannya, para mama-mama, macan-macan nih diundang untuk segera join ya. Dan jangan lupa juga siapkan catatannya, pensilnya, pennya gitu ya. Nanti kalau ada tips dan trik yang kayaknya luar biasa, itu boleh langsung dicatat langsung. Oke. Jangan sampai nggak ikut, karena kan pengennya sukses ya pastinya ya. Oke, nah jangan lupa siapkan juga nih cemilannya, minumannya boleh. Karena apa? Pada pagi hari ini, make lots of mompreneur ini, kita topiknya itu di cafe. Nah, mohon maaf ya, karena kafenya ini cuma bisa bertiga aja nanti, special speakernya. Jadi, teman-teman masing-masing di rumah, di tempat mungkin masih ada yang tempat kerja juga ya, nggak apa-apa, ciptakan sendiri kafe di rumah Anda, gitu ya. Oke, nah bisa juga open cam yuk. Yang belum open cam, yang open cam akan ya pasti mendapatkan para mami-mami yang langsung mau aktif nih. Oke, nah ini ada Ibu Melinda udah open cam, thank you banget. Ada Sis Devi juga. Oke, teman-teman semuanya udah pada ready? Boleh juga disiapkan ya, karena menu kita di cafe pada pagi hari ini itu menunya adalah clover honey minumannya ya. Apapun cemilan ada, nggak apa-apa. Yang penting minumnya nanti clover honey, gitu ya. Nanti kita sama-sama minum, oke? Nah, rekan-rekan juga nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau mungkin sama nih kondisinya gitu ya, dengan rekan-rekan semua yang join pada pagi hari ini, langsung aja ya di chat di kolom chat. Karena hari ini itu kita ngobrolnya sama mami-mami yang udah luar biasa banget nih di bisnis HDI ini. Oke? Nah, langsung aja ya saya mulai nih. Saya langsung panggilkan juga ya rekan-rekannya siapa aja. Nah, kebetulan pagi hari ini kita itu akan ngobrol santuy dengan para mompreneur yang udah mendunia di bisnis network, yang sudah menjadi pencetak histori di HDI juga. Wow, siapa dia? Nah, langsung saja saya panggilkan ada Mami Rosita dari Pangkalan Bun loh. Nih, udah luar biasa nih Mami Rositanya, udah Star Crown Indonesia Honor Learning Center Pangkalan Bun, stakeholder dari HDI, royalty winner, dan public speaker yang nasional. Oke, mana nih Mam Rositanya? Halo, selamat pagi Mami Yeni. Selamat pagi para Mami. Oke. Nah, ada juga Mam Melisa dari Kota Semarang. Mana nih Mam Melisanya? Mam Melisa ini udah luar biasa loh rekan-rekan. Mereka ini Mam Melisa ini udah Grand Diamond, Explore Fund winner, Explore Summit winner, Cash Award winner, dan udah Smart Skin Advisor. Kita lihat pasti glowing nih ya. Oke, silakan disapa Mam Melisa. Halo para mami, hai Mam Yen, Mam Ros.
Halo, Hai, Pagi. pagi Nah, Pipin. pagi. Waduh, senang banget ya pagi hari ini itu bisa kumpul kita di kafe yang luar biasa ini ya. Nih, kita sambil santai-santai, sambil ngopi-ngopi atau mungkin minum clover honey yang bisa membuat kita itu segar gitu ya, Mam. Bener nggak? Iya. Oh ya, oke, oke, oke. sudah siap Kita haninya. nih, saya juga udah. Bagaimana kita kanpe dulu? Kanpe dulu. Kafe. Oke, Eh, cocok. Minum dulu, diseruput dulu ya. Setiap kali ngumpul, kelapa hani selalu menemani. Gitu ya. Pastinya, karena Clover Honey ini banyak banget manfaatnya buat tubuh kita. Nah, Mam, karena kita ini udah kumpul ya. Biasa ya, kalau kumpul mami-mami itu kan pengennya curhat. Saya mulai dulu ya, saya curhat dulu nih. Nah, nanti tolong ya dikasih masukan gitu. Mungkin kalau mungkin saya itu ada yang salah gitu ya, Mamro sama Mamel ya. Mam, kita itu loh kan udah di bisnis network marketing ya. Konsepnya itu udah menarik banget kan, Mam. Bener nggak sih, Mam Ros Betul. sama Mamel? Iya. Nah, menurut saya ya, bisnis network marketing itu bisnis idaman banget. Bukan cuman suami idaman ya, tapi bisnis itu juga bisa idaman gitu ya. Setuju, setuju. Dia Bener ya? senang dalam menjalankannya ya. Iya, betul. Dibandingkan kalau dulu itu menjalankan bisnis konvensional. Itu beda banget gitu ya. Nih, Kenapa bisa jadi idaman? nah itu dia. Yang pertama, modalnya itu loh, Mam. Rendah sekali modalnya itu. Modalnya itu hanya kita itu perlu investasi ke diri kita. Gitu kan? Terus kita itu udah bisa menjalankan bisnis ini. Nah, selain modalnya itu rendah, kemudian yang kedua, itu ada pengarahan loh dari leader-leader dari rekan kerja yang sudah lebih dulu menjalankan bisnis ini. Istilahnya di sini upline gitu kan ya. Benar ya, Mam? Nah, upline itu pun juga bisa membantu kita untuk punya tim yang mensupport kita menjalankan bisnis ini. Kan enak toh, Mam ya. Tapi kenapa loh? Masih ada lagi nih, yang ketiga. Modal rendah, ada pengarahan, resikonya itu kecil. Ya kan? Kita di sini itu enak loh, Mam. Nggak perlu nyetok-nyetok barang, nggak perlu packing-packing gitu kan. Itu udah ada karyawan yang nggak perlu kita bayar gajinya. Udah disediakan semuanya dari kantor gitu ya, Mam ya. Kan buat Ribet free. mama-mama ini cocok ya. Bener ya, Mam ya? benar. Betul, ribet free. Iya, ribet sih. Nggak pakai rempong gitu jalaninnya. Nggak pakai rempong. Nah, kemudian ada lagi nih. Bisnis idaman ini bisa membuat kita itu punya potensi pendapatan yang sangat besar. Jadi, kita itu mau income berapa buat tambahan kebutuhan keluarga kita itu bisa kita dapatkan loh dari bisnis di HDI ini gitu ya, Mam ya. Nah, selain itu kalau kita itu mau ekspansi nih keluar kota sampai bahkan ke luar negeri seluruh Indonesia gitu ya, Mam. Itu kan udah bisa ya. Tapi saya, kenapa ya, Mam? Kok banyak rekan kerja saya itu maksudnya prospek-prospek saya, konsumen saya itu hanya jadi konsumen. Enggak, saya konsumsi aja gitu. Atau kalau enggak paling jualan madunya aja. Padahal kan produk kita ini semuanya luar biasa. Ini kenapa ya, Mam? Nah, ya wajar lah, Mam Yeni. Selama ini kan belum pernah ada ya ditemukan karakteristik bisnis idaman seperti yang tadi Mam Yeni sebut. Iya, Jadi, pas muncul bisnis dengan karakteristik yang selama ini kita cari, malah banyak yang nggak percaya. Bener nggak, Mam Melita? Benar, ya Mam. Nah, bahkan orang itu banyak yang mikir bisnis itu tuh tipu-tipu gitu loh, Mam. Karena mungkin modalnya kan kecil ya, tapi hasilnya tuh besar. Nah, sampai mereka itu malah curiga loh sama saya, Mam. Malah memandang tuh sebelah mata. Saya ini malah dihindari sama teman-teman gitu. nah itu loh makanya. Gimana ya supaya kita itu bisa meyakinkan mereka. Nah ini loh bisnisnya itu yang kita tawarkan itu bagus banget ya kan, Mam. Nothing tulus loh buat mengerjakan bisnis ini. Nah malah kok banyak rekan saya itu yang sudah aktif itu juga memberikan feedback yang positif, dapat manfaatnya dari bisnis ini. Misalnya nih ya, Mam ya, rekan kerja saya yang sudah aktif ya. Mereka ini punya kepercayaan diri lebih loh.
Jadi percaya dirinya itu lebih meningkat nih. Di sini nih ada foto-foto rekan kerja saya. Ini di sini ada Ibu Anggita nih. Beliau udah usianya itu 60 tahun. Kan udah apa ya? Udah sepuh gitu ya. Tapi masih mau loh, mau melakukan sharing-sharing, mau presentasi. Ini kan luar biasa banget ya. Kemudian juga ada nih rekan kerja saya yang dia ini dokter akupuntur gitu ya. Tadinya itu ya gaya model dokter gitu ya, tapi hari ini tuh dia juga mau sharing-sharing gitu. Nah, terus juga ada nih apa dapat manfaatnya itu juga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena bisa dapat income-nya, bisa jalan-jalan gratis dari luar negeri. Nih, rekan-rekan yang udah ikutan di sini banyak background loh. Mam yang udah ikut ini kan dari yang ada IT programmer, pasti kan lihatnya cuma komputer ya, tapi kayak Alex ini dia mau belajar sampai sekarang jadi leader besar, kan luar biasa gitu ya. Kemudian ada Pak Kristo juga dari teknik loh, akhirnya bisa ngomong gitu ya, bawain sesi di mana-mana kan menyenangkan gitu ya. Kemudian tripnya gratis itu ke Korea tuh fotonya. Yang di atas tuh pertama kali saya dapat trip gratis loh. Tinggal bawa diri, bawa koper aja ada gitu ya. Ini dari sama Brother Joel sama mentor saya yang luar biasa nih Pak Nugroho gitu. Ini kan enak banget loh di bisnis HDI ini. Selain itu yang paling saya senang dari bisnis ini, kita itu jadi punya banyak keluarga. Keluarga-keluarga yang tadinya itu teman, tadinya itu belum kenal, terus jadi teman, kemudian sampai jadi keluarga. Kan menyenangkan ya, Mam. Kenapa kok mereka ini cuma maunya jadi konsumen gitu loh? Tuh, kan disayangkan toh. Apalagi hari ini, Mami ini. Anda punya loh yang bahkan mungkin nggak percaya ya, kok bisa seorang follower itu tertarik menjalankan bisnis HDI, ya kan? Biasanya kan katanya orang bisnis MLM itu hanya untuk orang ibu rumah tangga yang nggak punya kerjaan gitu kan? Padahal sebenarnya ini ibu poluan loh, kurang sibuk apa beliaunya, ya? Mbak Dewi ini bahkan sekarang beliau kantornya Family Center di Sampit. Nah, makanya saya hari ini takjub banget lah sama bisnis HD ini. Yang dimana kalau teman-teman hari ini baik Mom Yeni maupun Mom Melisa mungkin juga sama-sama rasakan ya. Bisnis ini tidak hanya membuka peluang buat kita untuk bisa punya bisnis sendiri, tapi juga saya merasakan saya bisa menambah keahlian baik buat diri saya sendiri maupun juga buat tim saya. Ini contoh-contoh ya. Ini seperti ada satu event yang dimana event ini sendiri rekan-rekan saya kan direkok ya karena naik peringkat. Kalau di sini Anda lihat ada sebuah foto yang dimana ada Ibu Vero, Anda lihat di tengah-tengah itu yang rambutnya pendek. Nah, kalau Anda kenal pertama kali, beliau itu pemalu banget, malu banget, nggak pernah mau kalau diajak ngomong gitu kan ya. Nah, bahkan kalau diajak bisnisnya bilang, sulit lah, nggak mungkin bisa lah, gitu kan ya. Nah, tapi saya salut loh Mam Yeni dengan bisnis HD ini, bahkan bisa mentransformasi seorang yang pemalu, bahkan hari ini beliau bahkan menjadi pembicara, presenter, dan juga sering mendampingi rekan-rekannya. Dan tidak hanya itu aja, bahkan dari timnya lahir lagi seorang diamond leader. Hebat kan bisnis Hebat ini? banget ya. Nah, makanya Mam Yeni, hari ini mungkin orang taunya hanya sekedar dapat diskon lah dari bisnis, dari produknya di 10-15% gitu. Sehingga saya lihat ke depannya jalankan bisnis ini bakal seperti apa. Padahal kalau benar-benar kita jalankan, yang tadi kan Mam Yeni bilang, bisnis ini tuh idaman banget karena bisa ekspansi kemana-mana. Contoh lah saya hari ini, saya dari kota kecil Pangkalan Bun, yang mungkin cari di peta sulit nyarinya gitu ya Mam Yeni ya, Momel ya. Nah, di ujung bawahnya Kalimantan, hari ini ya seorang Rosita boleh diizinkan punya tim tidak hanya di Kalimantan saja, tapi ada juga di Pulau Jawa, bahkan di Pulau Sumatera, bahkan yang paling ujung pun ada, yaitu di Sorong. Ya kemurahan Tuhan kan, melalui bisnis yang luar biasa ini, kita bisa ekspansi kemana-mana. Inilah yang akhirnya membuat saya bisa melihat hari ini bisnis ini pun ke depannya kita bisa menjadi salah satu stakeholder loh, pemegang saham. Jadi kalau hari ini kita melihat bisnis ini hanya sekedar dapat diskon doang, dapat harga konsumen doang, kan sayang. Padahal kalau benar-benar dijalankan untuk jangka panjangnya, bisnis ini sangat worth it banget untuk masa depan kita. Dan yang paling membanggakan adalah kita bisa menjadi pemegang saham
sebuah bisnis skala internasional. Asik. Seorang Rosita loh dari kota kecil. Menarik kan Mam Melisa, Mam Yeni? Iya. Iya, betul loh, Mam Ros. Itu ya, bahkan rekan kerja saya yang mau aktif di bisnis ini, itu bisa sampai beli mobil nih, beli Wow, rumah gitu kan. keren ya. Iya, kan apa ya, ini yang beli mobil nih namanya Alex Santoso. Ini sampai jadi satu kebanggaan juga ya buat papanya almarhum ya. Itu bisa beli mobil ini dari bisnis ini. Kemudian anak muda yang berbahaya gitu ya, itu bisa beli rumah sendiri loh dari bisnis ini. Mau bisnis apa yang mereka menjalankan itu masih dalam sekitar hitungan waktu 3 tahun ya, itu udah bisa beli rumah sendiri gitu. Tapi kenapa mereka itu masih maunya itu dipakai sendiri gitu loh? Iya, 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 betul, betul. Mam Gimana, Melisa Mamel? sendiri gimana? Kalau Iya. Mamel gimana? Iya, jangankan mami-mami yang senior. Jadi rekan kerja saya ini juga mereka tuh banyak yang say thank you gitu loh, Mam. Karena kan backgroundnya kan ya ada yang ibu rumah tangga, ya kan, ada yang dia profesional, PNS juga, pengusaha. Tapi mereka itu sangat terbantu di bisnis HDI karena apa? Ada yang ngajarin gitu loh, Mam. Ada yang mentoring gitu kan. Nah, sistemnya itu kan udah jelas. Jadi tinggal diikutin aja gitu. Nah, jadi kita ini jalanin bisnisnya itu happy gitu loh, Mam. Ya, bahan income ya kan. Nah, seperti di foto ini kan kita enjoy gitu, rame-rame ikut acaranya HDI ya kan, ada MLK, kemudian nah ini ada HDI Grow, ada TLW, kemudian kita ikut BMW. Nah, itu rame-rame tuh dari Semarang kita pergi ke yang terakhir nih yang leadership, Mam. Kita ikut rame-rame ke Batu Malang gitu. Oh iya, kita ketemu di sana ya kemarin ya, Mam ya. Nah, mereka tuh seneng banget, Mam. Makanya nih, rugi banget kalau nggak mau jalanin bisnisnya HDI. Soalnya adanya yang enak-enak semua gitu loh, Mam. Ya kan? Iya, betul. Makanya itu. Jadi gimana ini ya caranya ini ya biar kita ini bisa mengaktifkan mereka ini? Kalau misalnya saya analisa loh ya, secara teori pengetahuan itu kan sering disebutkan sudahan. Mantan kepala sekolah mulai menganalisa ya. Itu dulu, itu Gitu dulu ya, sekarang dianalisa. tidak. Iya. Nah, analisanya apa? Gini ya. Kalau misalnya nih, kalau kita itu mau konsisten melakukan gitu ya, pasti rekan kerja itu juga mau aktif padahal. Nih, ada penyebabnya rekan kerja nggak aktif tuh misalnya ya. Mereka ini kan yang pertama-tama itu memiliki misalnya kedekatan hubungan, itu mereka nggak dekat gitu ya. Gimana caranya mau bisa aktif gitu kan? Terus kemudian open mind juga nggak ada kemampuannya ke sana karena kurangnya mungkin baca buku gitu ya, kurang mendengarkan yang diarahkan dari leader-leader untuk dengarkan CD, BEC gitu ya. Kemudian juga pertumbuhan dirinya itu belum sampai gitu karena tadi itu nggak mau baca buku misalnya pertemuan gitu ya. Nah, ada target-target, ada rencana kerjanya seperti apa. Nah, itu semua itu fail. Semua itu gagal loh. Kenapa ya? Kok nggak mereka itu mau terus terus melakukan, terus coba lagi, tapi kalau udah gagal, udah mereka itu nggak mau mengerjakan lagi gitu. Sebenarnya gimana ini enaknya ini, Mam? Nah, iya, Mam Yet. Jadi banyak itu yang melakukan itu kan kayak nggak konsisten gitu ya. Jadi baru mau melakukan sekali, tapi nggak ada hasilnya. Nah, terus mereka itu berhenti gitu loh, Mam. Nah, jadi sebenarnya tuh kita kalau melakukan follow up berapa kali ya, Mam? Harus melakukan follow up itu. Waduh, Mamel, kalau misalnya ditanya nih ya berapa kali, wah itu nggak bisa ngitung. Puluhan kali bahkan terus gitu ya, kayak orang pacaran katanya mestinya. 90 hari itu dipepet gitu. Kita udah mepet belum gitu, udah PDKT-nya itu udah intens belum gitu ya. Nah, yang terpenting itu sebenarnya bukan berapa kali follow up-nya gitu, tapi bagaimana kita itu melakukan follow up itu yang juga penting. Betul, betul, betul. Setuju, Mam Yeni. Hari ini kan banyak ya pertanyaan dari rekan-rekan saya yang baru-baru sering nanya,
Jadi follow up tuh harus berapa kali sih? Kalau saya pribadi yang namanya follow up ya kita nggak perlu harus saklek gitu ya. Oh 5 kali, 10 kali. Nah buat saya hari ini, baik itu member ataupun prospekan yang hari ini Tuhan sudah titipkan di jaringan saya, mungkin beberapa dari mereka belum mau aktif. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa aktif, tidak akan aktif kan. Tinggal tergantung kita yang follow up-nya. Nah, Iya. berapa kali sih kita harus follow up? Kalau dari saya pribadi, ya jujur li, gitu kan ya. Saya akan mengotak-ngotakan gitu ya. Yang memang bisa saya temuin yang responnya oke, saya akan usahakan untuk rutin temuin gitu kan ya, supaya lebih teropen mind dan lebih aktif, lebih cepat jalannya. Tapi mungkin kalau yang sulit untuk ditemuin ataupun sulit untuk dikontak tapi masih belanja produk, ya paling nggak saya usahain setiap seminggu sekali saya pasti ada hubung kedekatan, temuin. Intinya kalau dari saya, Mam Yeni dan Mbak Melisa, itu adalah pendampingan. Seringkali rekan kerja kita itu kan tidak tahu nih follow up tuh harus seperti apa. Makanya penting hari ini kalau kita sebagai enterpriser baru, mintalah pendampingan ke rekan kerja kita yang upline ya, yang Iya. qualified, Iya, yang Mam. aktif. Betul. Nah, saya Betul. ingat tuh, jangan sampai gini kalau Mam Rosita kan pendampingan ya. Jangan sampai namanya follow up itu cuman kasih kantongan gitu ya, yang cantik isinya oleh-oleh gitu misalnya kan. Udah Betul. dikasih berarti itu udah follow up. Kan salah kalau konsepnya Salah seperti ya. itu, ya kan, Mam? Salah persepsi. Merasa sudah melakukan, tapi tidak lakukan dengan benar. Betul. Makanya benar banget ya, kayak saya di awal itu didampingi, ditunjukin dulu gimana caranya. Sehingga saya tahu nih dalam follow up tuh apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan. Iya, Nah, iya. begitu udah ngerti, ya kita mau melakukan lagi dan ngajari rekan kerja kita lagi berikutnya supaya ada contoh. Kalau saya begitu. Mam Elisa, Iya, setuju nggak nih? setuju. Soalnya, Mam, saya dulu tuh juga nggak paham gitu loh, Mam. Gimana caranya jalin relasi, pendekatan itu saya nggak ngerti caranya. Jadi ya kayak yang tadi Mam Yeni bilang, saya cuma kasih kue gitu kan, malah kalau nggak ketemu orangnya happy. Lah ya Mam ya. Ya gitu. Tapi setelah didampingi sama upline, oh jadi paham, oh seperti ini caranya gitu, Mam. Iya, nah sama banget tuh Mel, ya kan? Padahal secara teori kan mengopen mind ibu rumah tangga itu ya hanya sekitar itu-itu aja gitu loh. Kunci utamanya yang perlu benar-benar dicatat kalau menurut saya itu ada di buku Dale Carnegie itu loh. Yang apa? Jika mau mengumpulkan madu, jangan sampai kita itu menendang sarang lebahnya gitu. Nanti dicium sama lebahnya. Bingung ini saya. Jadi maksudnya apa? Jangan tendang sarang lebahnya itu. Jelasin, Mam Yun. Itu loh, Mamel. Ingat-ingat dulu waktu kita itu mau awal-awal mengerjakan bisnis HDI itu coba karena apa kita itu kok mau? Bentar. Saya ingat-ingat dulu ya, Mam Yun ya. Dulu saya bagaimana ya kok bisa aktif gitu kan? Nostalgia dulu gimana tuh? Harus nostalgia ya. Halo Kak Lisa, apa kabar? Sehat? Hai Mel, puji Tuhan sehat. Kamu gimana? Apa kabar? Baik Lis, ini kemarin habis kunjungin teman, suaminya sakit di rumah sakit. Sampai sekarang belum sadar loh, jadi was-was kan. Ya sekarang banyak sekali tuh yang sakit tuh tiba-tiba. Makanya aku selalu siapkan vitamin buat sekeluarga. Bener Kak, kita nggak pernah tahu loh. Bulan lalu aku ketemu suami temenku tuh masih sehat. Mendadak katanya kena serangan jantung. Padahal lo rajin olahraga. Ya mungkin karena pola makan ya. Kan kita nggak pernah tahu kalau makan di luar kolesterol tinggi lah, micin lah. Iya ya, serem juga ya. Kita nggak pernah tahu jodoh dari Tuhan itu berapa lama. Kita harus siap setiap saat ya Kak ya. Temen aku tuh nggak ada penghasilan lain selain dari suaminya. Sedangkan dia nggak pernah kerja. Jadi bingung kan, mana anaknya tuh masih kecil-kecil. Padahal masih muda loh suaminya. Penyakit sekarang nggak kenal tua muda. Kapan aja bisa menyerang. Kasihan banget ya.
Memang amannya tuh kita selalu berjaga-jaga ya Kak ya. Suami kerja, istri perlu juga ada penghasilan. Dan at least punya keahlian untuk bekerja. Tapi kerja apa ya? Mesti juga jagain anak juga, mana anak juga 3. Kerja yang fleksibel Kak, yang bisa dikerjakan di rumah. Nggak perlu keahlian khusus dan ada yang mengarahkan. Kita bisnis kan nggak perlu modal yang besar-besar Kak. Bisa dikerjakan di rumah, waktunya fleksibel, nggak perlu punya keahlian khusus. Dan ada yang bisa diajak konsultasi. Jadi nggak pusing sendirian, bener kan Kak? Iya, enak banget tuh kerjaannya. Ayo Kak, saya bantu tiap hari, yang penting sharing aja ke teman-teman, ke saudara. Nanti kita juga punya pelanggan tetap. Sama lah kayak kita buka toko Kak, cuman ini nggak ada wujud tokonya. Bagus loh kalimatnya Mama Melisa ini, sudah saya take note. Berikutnya ini bisa tiru ini. Tapi ini saya pengen tahu ya. Ini kan kalimatnya menginspirasi banget nih untuk mengopen mind rekan kerja kita yang ibu rumah tangga. Tapi kalau boleh tahu nih Mama Melisa, apa ini langsung ketemu, langsung dikasih cerita kayak gini? Enggak lah, Mam Ros. Jadi hubungan kita tuh udah deket, sebelumnya udah biasa ngobrol lah, curhat lah. Soalnya kan memang upline-ku ini adalah kakakku sendiri, jadi udah biasa sharing-sharing gitu loh. Gitu. Oh gitu. Nah itu tapi berarti Mamel juga udah tahu namanya mengambil madu tidak menendang sarang lebahnya. Oh iya ya, Mam Yen. Iya, pakai cara Iya. orang ketiga kan? Iya bener, jadi kita kalau ngomong tuh nggak boleh langsung to the point gitu ya, Mam. Iya, Jadi nanti tertusuk gitu. iya, kan kalau misalnya langsung bilang, nanti suamimu kalau selingkuh bagaimana? Kalau meninggal mendadak gimana? Kan amit-amit ya. Yang ada nanti orangnya itu malah bakal marah gitu kan. Kita setiap datang malah diusir gitu ya, Mam. Gitu. Iya bener banget itu Mamel. Jadi seperti itu loh Brother Bill Gates ya. Pada tahu kan Brother Bill Gates itu orangnya kan keren banget. Nah dia itu mengatakan saya tidak perlu menjadi orang pandai dalam semua hal. Saya hanya perlu tahu bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan orang pandai. Nah, ini salah satu ilmu komunikasi. Jadi yang penting kita tuh tahu cara menyampaikannya seperti apa. Gitu, Mam. Siap, siap, Simple, siap. simple Mm-mm. banget ya. Simple banget dan ini gampang untuk ditiru. Jadi sebenarnya kalau saya belajar nih ya, selama ini dari sharingnya teman-teman, kita tuh nggak perlu sampai pinter suworo gitu ya, bisa menguasai materi gitu ya, baru mau jalan, baru mau action. Tapi kita coba dulu. Dan yang paling penting nih, yang selama ini saya pelajari dari para leader-leader di HDI, kita harus mau jadi orang yang menyenangkan. Intinya tuh seperti golden rules, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Dan sebaliknya, kalau kamu nggak suka, kayak contoh nih ya, kamu nggak suka nunggu orang tuh telat, ya kamu sendiri jangan telat dulu gitu ya. Kalau kamu hari ini ingin dihargai, ya kita sendiri harus mau menghargai orang lain. Karena tujuan follow up kan bukan untuk memenangkan perdebatan. Kadang-kadang kita ketemu orang nih, orangnya ngomong apa yang kurang enak, kita pengennya langsung bales gitu ya. Pada akhirnya kita bukan jadi menang, malah jadi musuh, gitu kan? Karena kita Iya. kalau follow up itu tujuannya adalah mengedukasi konsumen, prospek, supaya mereka tahu kita punya bisnis ini luar biasa dan menjawab keberatan-keberatan, objectionnya mereka, keraguannya dari mereka, supaya keyakinan mereka terhadap bisnis dan produk kita semakin diperkuat. Setuju, Wih, Mam Yeni? betul, Mamros, keren banget. Memang seperti itu. Jadi jangan lupa kita itu harus menguatkan gitu ya. Nah, apa yang bisa mereka dapatkan dengan menjalankan bisnis HDI? Nah, terutama nih, Ros Mamel, itu seperti upline kita, mesti meyakinkan mereka bahwa kita akan support mereka seperti yang waktu itu dilakukan oleh upline-ku. Gitu. Nah, di sini ada videonya nih. Kita tampilkan dulu ya videonya seperti apa. Siap, siap. Selamat pagi, halo Kak Nini, apa kabar?
Halo, pagi Kak Yenyen. Kabarnya baik. Ini loh, aku lagi seru-serunya nonton drama Korea. Drakor, keren banget. Wah, asik sekali. Nontonnya apa? Ya iyalah, soalnya filmnya itu seru. Terus paling suka itu lihat aktor dan aktrisnya ganteng dan cantik-cantik. Kan ini nontonnya sama siapa? Anak-anak ikutan juga. Wah, anak-anak itu banyak tugas dan tes. Tapi pusingnya kalau disuruh belajar itu susah banget. Maunya main terus sepanjang hari. Sama lah Kak, anak namanya juga itu anak-anak. Anak saya kalau belajar itu maunya ditemani. Hah? Mamanya disuruh belajar? Aduh Kak, mau belajar apa nih mamanya? Banyak Kak Nini, biasanya itu buku-buku pengembangan diri yang berguna juga untuk pengembangan bisnis kita. Ada leadership juga ada, terus kemudian banyak deh yang disarankan oleh para leader. Oh iya, aku juga pernah tuh coba baca. Ya, baru beberapa baris aja, mata ini auto ngantuk, udah gak bisa lanjut, langsung tertidur. Iya, sama aja. Itu memang biasanya terjadi di awal. Ya, namanya aja sesuatu yang baik itu memang harus dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Nanti anak-anak kalau udah terbiasa belajar juga bisa belajar sendiri kok. Siap Kak, kulakukan mulai hari ini ya. Aku juga mau jadi role model yang baik buat anak-anakku. Sip, memang anak-anak itu belajarnya lebih mudah dengan mencontoh, meniru apa yang mereka lihat. Nah, kalau waktu mereka belajar, kita temani, kita baca buku, mereka pasti berpikir mamanya aja masih mau baca buku gitu kan. Nah, juga ada quality time nih sama anak-anak. Iya ya, nggak terpikirkan loh olehku Kak Yenyen, aduh. Sebenarnya ini juga saya dapatkan dari komunitas positif di HDI. Komunitas HDI ini luar biasa, bisa memberikan kepada kita untuk selalu mau improve nih 1% a day. Bayangkan kalau setiap hari itu kita mau menambah pengetahuan dan kemampuan kita. Nanti selama 1 tahun apa yang kita dapatkan? Pasti luar biasa. Wah, mau dong Kak, kalau ada komunitasnya, ajak aku ya datang ke pertemuannya, kabarin ya. Oke, sip, aku ikut. Thank you. Keren banget sih Mam Yeni ngomongnya. Handling Itu objection-nya smooth banget. itu Mam Ros, bukan Mam Yeni, itu Kak Yenyen sama Kak Oh iya, Nini. betul. Gitu. Nah, kayak gitu loh Mam Ros. Jadi, pada saat kita itu ketemu calon prospek kita gitu ya, yang kita itu pengen mengaktifkan mereka, ya kita setujui dulu semua apa yang dikatakan gitu. Jangan sampai kita itu udah mungkin memotong atau menyalahkan gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka bisa menerima, kita itu baru memberikan informasi, pengetahuan-pengetahuan ataupun kemampuan-kemampuan yang perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya yang terakhir juga kita bisa melakukan handling objection nih. Apa itu? Kita bisa kasih solusi dari apa aja yang mereka permasalahkan di rumah ataupun di bisnis mereka. Gitu sih, Mam. Bicara soal handling objection, Mam Melisa dan Mam Yeni, saya punya loh yang paling sering ditanyakan ke saya. Mungkin karena saya punya 4 orang anak ya. 5 katanya. Mam Ros 5 kan? Betul, 5 sama anak mertua ya. Iya. Yang paling sering ditanyakan ke saya itu Mam Yeni, itu tidak punya waktu katanya gitu. Jadi kalau ini kan dari Mam Yeni saya tuh belajar ya. Bahwa kita tuh kalau ada orang ngomong seperti itu jangan langsung masa gitu aja nggak punya waktu, malah nanti dia keder gitu ya. Saya belajar untuk setuju dulu gitu kan. Ya saya pasti akan berusaha untuk memahami dia, wajar pasti kita akan merasa nggak punya waktu. Tapi dari sana saya akan berusaha untuk menjelaskan bahwa seringkali banyak ibu rumah tangga merasa nggak punya waktu untuk menjalani bisnis HD
karena takut waktu quality time-nya untuk anak-anaknya itu nanti berkurang jauh, terus nanti anak-anaknya tidak terurus kan gitu ya. Padahal di sini saya pribadi belajar untuk bisa memberikan satu pemahaman bahwa anak itu adalah karunia Tuhan dan bisnis HD ini adalah pemberian Tuhan. Karena tidak ada yang kebetulan. Karena di HD ini kita bantu orang sehat, kita bantu untuk menaikkan taraf hidup orang, kita membantu orang untuk menemukan jati dirinya, bahkan kemampuan kapasitas diri orang tuh bisa sangat improve luar biasa melalui bisnis HD ini. Sehingga hari ini saya tuh pengen ngomong ke banyak ibu rumah tangga bahwa yang terpenting bukan seberapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi bagaimana cara kita mengatur prioritas waktu. Karena bisnis HD ini justru cocok ya untuk ibu rumah tangga karena bisa dilakukan anytime. Dan jujur Li, saya punya cerita loh untuk anak ya, khusus kalau misalnya ada mami-mami bilang kayak gini, saya jalanin bisnis HD tuh sulit banget kan nanti anak saya nggak terurus, gimana anak saya gitu kan ya, seringkali ngomong kayak gitu. Saya sejak jalanin bisnis HDI, saya punya anak yang paling kecil, itu namanya Ming Ming. Ya. Semua teman-teman tahu namanya Ming Ming gitu ya. Jadi sejak dia lahir ini, saya udah mulai aktif jalanin bisnis HD. Dan yang dari 4 orang anak saya, dia ini yang paling sedikit ya waktu yang saya luangkan untuk ngurusin dia secara secara full time-nya gitu kan ya. Tapi Tuhan tuh sungguh baik, karena Tuhan tahu bahwa apa yang saya lakukan di bisnis HD ini adalah untuk memberkati orang banyak. Tuhan tuh benar-benar jaga dan pelihara keempat anak saya. Tapi yang sangat terlihat sekarang itu adalah yang paling kecil ini. Ini ada cerita. Ini mau dengar nggak cerita saya? Oh dong. Mau, Mam. Ya kenapa nih? Saya suka kayak gitu ya. Mau dengar nggak cerita saya gitu ya? Oh banget. Jadi ini saya itu kan kemarin habis 2 minggu ya ke luar kota, yang dimana pendampingan rekan kerja saya. Nah, jadi akhirnya Ming Ming ini kan lebih banyak sama papinya kemarin itu. Pulang-pulang ada satu kejadian yang dimana ART saya itu enggak bisa masuk karena izin, ada satu kejadian gitu kan ya. Sehingga mau enggak mau kan saya yang harus menghandle setiap aktivitas rumah tangga kan, nyuci semuanya lah gitu ya gitu. Nah, si Ming Ming ini lucunya dia itu kan biasanya anak bungsu kan manja ya toh, tapi enggak loh. Dia tahu mbaknya nggak masuk, dia ngomong gini, pulang sekolah dia langsung bilang sama saya gini, Mah, Ming Ming bantuin ya Mah cuci piring, Ming Ming bantuin apa lagi Mah, bersihin kamar, saya bilang gitu. Oh ya Mah, langsung dibersihin, udah nggak ada drama. Ini luar biasa banget. Saya tuh ngelihat dia tuh sampai terharu, dan ini real ya. Saya tuh sempat videoin dia karena saya tuh terharu banget. Ini video nggak dibuat-buat, jujur Li, dan saya udah buat. Mami semua lihat? Oke. Kita lihat ya. Jadi ini videonya singkat banget karena saya ngambilnya diam-diam. Dan terakhir pokoknya dia baru bekerja 30 menit, dia langsung tergeletak di lantai dengan sapunya. Teler ya, Mak. Tapi saya salut gitu loh ya dengan apa yang hari ini dia mau upayakan. Terlepas hasil itu nomor 2 lah buat saya. Tapi saya tuh bangga banget gitu loh. Karena hari ini banyak mami merasa saya nggak punya waktu, takut anak saya terbengkalai dan lain-lainnya. Padahal saya melihat anak saya luar biasa loh. Nggak cuma anak saya yang bungsu. Ketika anak saya pun hari ini penuh tanggung jawab dalam melakukan apa yang seharusnya berkat yang mereka terima. Gitu Iya. Mam Yeni. Iya, itu ada kalimatnya Mam Ros, ini loh. A child will follow your example more than your advice. Oh, ini kayaknya tadi menu kita terlalu banyak keju deh. Jadi kayaknya ke Inggris-Inggrisan kita ini menunya. Tapi ini benar banget Mam Yeni. Benar. Gitu ya. Jadi Ya. itu melihat contoh gitu ya, nggak bisa cuma kita nasihati gitu. Karena kalau kita nasihati ya mereka nggak ngelihat ya, kayaknya cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu loh. Tapi kalau ngelihat, oh Mama Rosita ini seperti ini gitu, jadi ya anaknya pasti akan lebih pinter gitu ya. Ya, jadi jangan khawatir gitu ya Mam Yeni ya. Kalau mau ngerjain bisnis HDI jangan khawatir. Pokoknya yang penting kita atur sedemikian rupa anak-anak kita pasti terjaga. Iya, asik. Nah, tapi nggak cuman itu alasannya para mami-mami itu. Kalau yang saya temuin nih ya, kebanyakan itu bukan lagi istri takut suami. Suami takut, ikatan suami takut istri, bukan, ya kan? Tapi kebalik. Kalau udah ngomong bisnis, itu banyak istrinya itu dilarang sama suami loh, Mam. Ya kan? Misal mungkin
itu ini ya, suami-suami itu sayang sama istrinya gitu kan. Terus istrinya ini kalau bisa dimasukkan ke dalam ini ya, rak porselen gitu ya, bagaikan princess queen di dalam rumah gitu ya. Jadi nggak usah lah yang namanya itu kerja gitu kan, dilarang lah intinya sama suaminya. Nah Hmm. kalau kayak gitu gimana mam? Saya sampai berpikir waktu itu saya mikir, ya udahlah disetujui dulu. Oh iya, kita kasih pengertian kan. Itu suaminya luar biasa loh. Sayang berarti sama Jeng gitu ya. Jeng siapa gitu misalnya. Jeng Ros gitu ya. Nah, itu sayang suaminya berarti makanya dilarang concern aja sama rumah tangga. Nah, kalau udah gitu, itu saya ajak nih, Mam Ros, Mamel, suaminya kenalan gitu ya. Kita saling menjalin hubungan baik semuanya. Jadi ibaratnya biar suaminya tahu ya bahwa istrinya ini mau ngerjain apa sih, temennya siapa gitu ya. Kemudian juga ngajak rekan ini untuk mereka itu mau bertumbuh secara pribadinya. Jadi misalnya nih dari bisnis ini kan kita bisa ya punya pemikiran yang mindset itu yang lebih jauh berkembang. Jadi banyak yang misalnya tadinya nggak bisa diajak ngomong bisnis, karena kita ini improve, suaminya itu mendapati kalau istrinya itu bisa diajak ngomong bisnis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi terus juga ini ajarkan untuk meminta support dari suami juga gitu. Jadi misalnya mungkin kalau ada pertemuan atau apa, tetap nih nanya sama suami, aku boleh ya Beb gitu untuk ikut pertemuan ini gitu ya. Ini juga ini loh untuk dapat penghasilan tambahan yang bisa income buat keluarga kita juga gitu. Jadi diberikan pengertian juga. Itu sih Mam kalau yang saya sering dapetin di teman-teman saya gitu. Mm-mm. Iya, Mam. Kalau saya tuh seringnya tuh ya malah teman-teman tuh bilang kalau ngajain ya, dia bilang, aku nggak pandai bicara gitu, aku gaptek, Gak nggak bisa usah ngomong lah. ya. Iya, katanya gitu, nggak pinter ngomong gitu. Nah, jadi yang pertama kali ya setujui dulu gitu ya, Mam ya. Setujui dulu. Sama lah, saya juga awalnya nggak pandai bicara gitu kan. Pandai Nah, ngomel nggak Mamel? iya, pandai ngomel. Saya juga pandai. Saya pandai ngomel saya. Pandai ngomel ya. Oke. Ya, bentar ya, ini Nah kerja itu. sambil ngurus Kalau- anak gini ya, Mam. Iya Ya, Mam. betul. Jadi kalau kalau banyak yang nggak bisa ngomong tapi bisa ngomel tuh heran kan dari tadi ngapain gitu ya. Nah, iya, ya kita setujuin dulu aja, Mam, gitu. Nah, Terus? Bukti nyata iya. itu di sebelah. Mami sejati dia. Ya, Iya. sebentar sayang. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya sudah bilang bicara, enaknya diajari ya, Mam. Kan kita diajarin ya. Kan ada pengetahuan-pengetahuannya. Otomatis kalau pengetahuannya itu bertambah, nah, kan jadi lancar gitu kan ngomongnya. Iya. Nah, Ya, padahal biasanya kalau nggak bisa bicara itu kita bisa ngajak mereka untuk ngobrol tentang hobinya gitu ya, Mam Ros ya. Bener nggak sih? Dari hobinya, Benar. kemudian kita juga bisa tanya mungkin apa ada pelatihan juga loh di HDI ini biar mereka itu bisa menyalurkan potensi-potensi yang mungkin nggak kelihatan tadinya gitu ya, Mam Ros ya. Betul banget. Jadi sebenarnya selama mulut ini bisa ngomong, hah, DI, Anda itu bisa ngomong, gitu kan ya. Dan kalau bicara soal gaptek, saya orang nomor satu yang gaptek loh, Mam Yeni. Saya tuh nggak ngerti tentang Sama sosmed di lah, awal. kita tos dulu nih. Tapi sekarang semua serba disosmedin sama Mam Yeni ya toh. Makan Qurani aja disosmedin. Intinya tuh nggak ada kata nggak bisa. Intinya mau atau nggak mau gitu aja ya Mam ya. Betul, setuju Mam Ros. Nah, apalagi nih biasanya kalau Mam Ros yang temuin alasan-alasan nih, Nah, ada lagi nggak? saya tahu. Mam Yeni biasanya pernah denger nggak yang suka ngomongin saya nggak punya temen. Mam Yeni Oh biasanya ngomong gimana tuh? betul. Nah, kalau misalnya nih ya, ada yang bilang nggak punya teman gitu. Nah, ya saya setujuin dulu. Oh iya, saya juga sama dulu gitu kan, biar dia merasa nyaman. Nah, kemudian setelah itu saya tanya nih, kalau misalnya di kontak HP-mu itu ada nggak nama-nama dan nomor handphone? Saya gituin sih biasanya. Kan banyak ya, itu emang semua makhluk halus gitu kan? Enggak ya. Betul, betul, Jadi betul. itu kan juga bisa
ini ya bisa kita sharingkan juga bisnis idaman kita gitu kan. Terus kemudian kita juga setelah kita setujuin, kita tanyain sambil bercanda, ice breaking dulu gitu kan. Terus kita juga bilang nih, komunitas ini positif loh, bisa memberikan mindset, pemikiran, pertumbuhan diri yang positif. Biar kita itu di bisnis ini banyak loh pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita. Kita itu bisa dapat teman-teman yang saling mendukung, yang tadinya itu mungkin nggak punya teman gitu ya, karena background latar belakang kita mungkin yang di rumah aja, atau mungkin yang kerjanya itu sama komputer gitu ya. Nah, tapi dengan banyaknya kita mengikuti pertemuan-pertemuan di bisnis ini gitu ya, itu kita juga bisa mendapatkan teman-teman yang saling mendukung. Itu yang saya rasakan sih, Mam Ros, Mamel, gitu. Mm-mm. Gitu, Mam Ros. Yes. Lagi. Kalau dari Mam Melisa sendiri kan sebenarnya kita juga belajar ya. Hari ini tuh tidak hanya bicara soal people skill, ya kan, yang harus ditumbuhkan, tapi kita sendiri juga harus mau terus belajar. Betul enggak, Mam Melisa? Betul, ya. Jadi harus punya people skill terus gitu ya, Mam ya. Nah, jadi harus bertumbuh terus. Nah, semakin sering dilakukan, harusnya semakin mudah. Bener kan ya, Mam ya? Tapi kalau Betul. nggak pernah dilakukan, nah, ya itu yang repot ya. Nah, jadi saya tuh banyak belajar tuh dari bukunya Dale Carnegie, Mam, yang bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain itu. Ada satu buku lagi loh bagus, Mam Melisa, Mam Yeni. Nama bukunya tuh 25 Ways to Win with People. Itu rekomen banget dan dia applicable banget, mudah diaplikasikan. Kalau Mam Yeni biasanya suka baca buku apa? Iya, ada juga nih skill with people. Ini juga oke banget loh. Karena sampai sekarang saya juga masih sering nih baca-baca buku ini karena bukunya itu kecil, terus enak gitu. Dibawa masuk ke bag kita itu pas banget gitu, nggak berat gitu. Banyak gambarnya juga ya, Mam. Betul. Banyak poin-poin yang bagus mengenai ilmu manusia Ya. dan komunikasinya, seperti itu. Gimana, Mamel? Untuk yang akan kita lakukan nih di dalam people skill. Yang pertama, dari buku yang suka saya baca itu kita itu bisa jadi be a good listener. Jadi kita itu jadi pendengar yang baik. Ya. Nah, gimana caranya jadi pendengar yang baik? Itu kita itu kan biasanya sukanya itu mengomongkan diri sendiri dulu, ya. Orang kalau udah ketemu nih kayak kita di kafe nih, dari tadi tuh saya nahan banget tuh, jujur li gitu ya. Nahan banget gitu. Pengennya tuh ngomongin tentang aku gitu ya. Tapi kalau pada saat kita itu follow up mau mengaktifkan rekan kerja, saya tuh nahan-nahan. Tarik nafas dulu gitu kan. Saya harus jadi pendengar yang baik gitu ya. Saya berikan kesempatan untuk rekan kerja saya ini bisa mengungkapkan isi hatinya gitu ya, ataupun permasalahan dan lain sebagainya. Jadi mendorong orang lain itu untuk lebih banyak bicara mengenai dirinya daripada kita. Karena apa? Setelah itu mereka itu merasa nyaman. Nah, merasa nyaman dengan kita. Jangan sampai pada saat mereka menyampaikan, terus kita itu mau motong gitu ya pada saat mereka bicara. Karena ya tadi balik lagi, karena kita itu lebih cenderung untuk ngomongin tentang diri kita, itu lebih mudah gitu. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan itu tuh senyum. Nah, smile isn't a one way road, it helps you directly to. Tadi kayak kita pesennya singkong keju sih, kayaknya singkongnya dikit, kejunya banyak kan. Jadi ke barat-baratan ya. dari tadi ke barat-baratan nih jadinya. Kafenya nih kita nanti ganti yang ini ya, menunya yang Indonesian food aja. Gitu. Oke. Gitu ya. Nah, rawon ya, rawon yang tanpa bumbu-bumbu keju gitu ya. Jadi, kalau senyum ini sebenarnya itu jendela utama kita untuk menyapa orang gitu ya. Dengan senyuman itu orang lain akan merasakan ya, oh, saya disapa gitu ya. Terus kemudian sebenarnya senyuman ini itu juga bukan hanya untuk orang lain, tapi dengan kita tersenyum nih, coba Mam Ros, Mamel, coba senyum. Nah, para mama-mama yang cantik nih coba senyum. Nah, Iklan Bi Botanik toothpaste. Plus mouthwash gitu ya. Nah, itu kalau dengan senyum, feel-nya gimana coba? Apa, Mam? Feel-nya itu kayaknya kita jadi lebih tenang gitu ya, lebih happy juga gitu ya. Nggak cuma memberikan ke orang lain, tapi diri sendiri itu kita dengan tersenyum, itu diri sendiri juga feels good gitu.
feels Betul. happy. Jadi di sini tuh dua arah, bukan cuma satu arah seperti itu. Menghilangkan gugup, menghilangkan nervous juga. Gitu. Apalagi yang didapat nih dari people skill. Ayo. Nah, ini Mam, apresiasi. Nah, itu dengan jujur dan tulus, Mam. Nah, jadi kita mesti bicarakan hal-hal tuh yang membuat orang menjadi nyaman, ya kan? Nah, misalnya tentang hobi, tentang pencapaian-pencapaian dia. Jadi orang tuh kan bisa ikut happy juga gitu kan. Nah, tapi kita harus apresiasinya tuh yang tulus dan jujur. Jadi jangan dicari yang nggak ada gitu, Mam. Nah, misalnya nih ya, contohnya nih, ada banyak piala kan di rumah anaknya waktu kita main gitu kan, Mam. Nah, kita kasih pujian tuh dengan tulus dan jujur. Wah, pinter banget ya anaknya, pialanya banyak banget ya, Mam, keren. Nah, ini kan berarti jujur ya, Mam. Tapi kalau nggak ada pialanya ya jangan jangan ini, jangan dicari-cari gitu kan. Terus Iya. ya, misalnya juga nih Mam, ada temen tuh ya, kita main kan, pakai bajunya menarik nih, enak dilihat mata. Nah, kita bisa puji tuh, wah Jeng, kamu pinter banget ya milih bajunya. Nah, jadi kita harus memuji itu, yang penting jangan berlebihan gitu Mam. Dengan jujur dan tulus. Oh. Ya Mam Rosia. Masuk akal. Masuk akal, masuk akal. Nah, ini Mama Melisa. Kalau dari Mama Melisa ini kan mulai dari Mam Yeni be a good listener, terus senyum ya kan, habis itu apresiasi dengan jujur dan tulus. Berikutnya tadi apa? Sorry, yang Senyum, keempat ya. kalimat Ah, ajaib. kalimat ajaib saat hal buruk terjadi. Ini saya tuh selalu ya, leader-leader HDI itu selalu bilang kayak ini. Di mana ada kejadian buruk, berarti di sana ada berkat besar menanti. Setuju ya, Mam Melisa, Mam Yeni ya? Betul. Nah, terus saya belajar lagi nih, yang kelima nih teman-teman. Jadi saya tuh belajar yaitu kalau ini kita bisa banget aplikasikan, yaitu berbicaralah dalam sudut pandang kepentingan orang lain. Dan ini hanya bisa didapatkan kalau teman-teman ya, kayak saya pribadi belajar, kita pertama itu jadi pendengar yang baik. Karena kita tidak akan bisa melihat apa nih kepentingan orang itu kalau kita nih tidak mendengarkan dia dulu. Jadi jangan sampai ketika kita datang follow up, agendanya ngomong, saya mau ngomong apa nih, saya ngomong sebanyak-banyaknya, pokoknya saya keluarin gitu kan ya. Yang pada kenyataannya malah kita nggak dengar apa-apa, nggak dapat apa-apa dari prospekannya kita, dari membernya kita kan gitu. Malah nggak bisa menggali. Jadi, kalau dari saya pribadi, saya belajar untuk jadi pendengar yang baik, supaya saya bisa mendapatkan apa yang menjadi hot buttonnya dia, sehingga ketika saya ke hot buttonnya, saya pastinya akan bisa mengopen mind dia untuk kenapa dia harus menjalankan bisnis HDI ini. Begitu. Nah, kalau ini sebelum saya kasih contoh, saya rasa ini Mbak Melisa ada sesuatu yang mau ditambahkan nih. Iya, Mam. Ini yang kalimat ajaib saat hal buruk terjadi itu loh, Mam. Yang tadi dibahas sama Mam Rosia. Nah, maksudnya di sini itu kan mungkin kan, Mam, suatu kali itu kita ada permasalahan, ya kan? Dan kita nggak bisa lari dari situ. Yang harus kita lakukan tuh ngomong sama orangnya. Ini kalimat ajaib ya, Mam, ya. Yang biasanya tuh bikin kalimat yang suasana panas itu jadi turun gitu loh, Mam. Ya kan? Nah, kita bisa bilang gini, saya tuh paham apa yang kamu rasakan, dan saya juga pasti merasa hal yang sama gitu kan, merasa kecewa juga ya jika mengalami hal seperti kamu. Nah, ini tuh akan bawa orang dari tegangan tinggi tuh jadi turun gitu Mam, jadi mau marah-marah jadi ada kelegaan gitu kan. Nah, karena apa, kita di bisnis ini kan juga pasti mengalami masalah ya kan, dan ini tuh ilmu komunikasi yang penting banget Mam. Jadi jangan sampai kita nih malah manas-manasin gitu ya. Iya ya, harusnya kan ya kayak gini, Mam. Harusnya kan nggak gitu. Nah, ini kan malah jadi kayak kompor gitu. Jadi kayak kompor, jadinya malah gosip. Jadi menularkan hal yang negatif. Nah, jadi itu nggak boleh seperti itu. Jangan dilakukan hal yang seperti itu. Gitu. Siap, siap, siap. Ini kita saling mengisi ya. Jadi saya belajar dari Mam Yenis, terus saya juga belajar dari Mam Melisa. Terakhir, kalau saya boleh berbagi nih, mau nggak tahu cerita saya?
tentang berbicara dalam sudut pandang kepentingan orang lain. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oh, Mam. Mau dong. Mau ya? Oke, kalau sudah siap mau tahu contohnya seperti apa, kita lihat video yang satu ini. Halo Bu Sita, apa kabarnya? Kebetulan saya tadi ada jalur ke arah rumah Ibu, jadi sekalian saya mampir. Halo Mbak Ros, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Maaf ya, ini habis mandi, habis masak-masak, jadi nggak kelihatan cantiknya. Bu, ini ada sedikit oleh-oleh pisang dari kebun sendiri. Monggo Bu, diterima. Ada apa ini repot-repot? Aduh pisang, makasih banget loh Mbak Ros. Sudah repot-repot kasih saya pisang, besar pula pisangnya. Ya duduk Mbak Ros. Nggak repot kok Bu. Memang kebetulan ini pisangnya adalah tempat langganan saya beli pisang. Enak dan manis banget. Monggo dicoba ya Bu. Semoga suka. Iya, makasih ya Mbak Ros. Ini saya yakin pisangnya pasti manis banget. Gimana Mbak Ros? Oh iya, Bu Sita, kemarin gimana habis minum Royal Jelly-nya? Royal Jelly, enak banget. Saya habis minum 2 hari pertama, 2 hari pertama itu terasa enak banget tidurnya. Udah gitu kulit saya terasa kenceng loh Mbak Ros. Pasti tidurnya lebih enak kan? Oh, betul. Bu Sita, biasanya suami pulang jam berapa? Oh, suami saya biasanya pulang ya jam 6, jam 7 sore gitu. Wah, kalau gitu udah tinggal capeknya ya Bu. Pulangnya sore-sore. Sibuk banget ya Bu Sita ya ternyata suami Ibu ya. Iya, memang seharian gitu pasti capek. Ya namanya kerja ikut orang, pergi pagi pulang petang, gitulah Mbak Ros. Ya dikasih sih tiap bulan, tapi ya gitu cukup untuk bulanan aja. Kadang-kadang kalau perlu lebih ya sungkan minta sama suami. Mau kasih-kasih keluarga, orang tua, ya rasa nggak enak gitu. Repot juga kalau nggak ada penghasilan tambahan. Iya Bu Sita, saya juga ada temen yang sering curhat ke saya. Kebetulan yang kerja cuma suaminya, sehingga kadang-kadang kalau pengen bantuin ibunya atau bantuin adiknya yang masih kuliah agak sedikit sungkan, karena kan jadi kayak nambah beban buat suaminya ya, jadi ngerepotin. Sehingga saya paham banget sih Bu Sita. Saya bersyukur banget saya hari ini bisa punya income tambahan, penghasilan tambahan dari bisnis HDI saya. Hitung-hitung buat tambahan bekalnya anak. Apalagi sekarang semua orang kan tahu madu bagus untuk kesehatan, ya kan? Ya, menarik juga ya Mbak Ros ya. Bolehlah coba nanti saya coba sharing ke mami-mami, terutama yang terdekat dulu ya, mami-mami yang dari sekolah anak-anak saya. Iya Bu Sita, apalagi Bu Sita kan sudah cocok ya sama produknya. Yuk bareng-bareng kita coba jalanin bisnis HDI ini. Karena kan di sini kita tinggal sharing. Kita hari ini punya teman-teman kan banyak, sering kumpul-kumpul. Daripada kita gibah yang gak jelas, mendingan kita sharing tentang kebaikan produk ini. Kita bantu orang untuk lebih sehat. Iya kan? Siapa tahu nih ternyata habis sharing-sharing orang langsung tertarik. Orang kan gak pernah tahu tertarik atau enggak kalau kita gak pernah coba tawarkan. Betul enggak Bu Sita? Jadi di sini kita sekalian berbagi kebaikan, kita juga beramal karena bantu orang banyak. Selain itu akan dapat tambahan income loh Bu Sita. Dan jangan khawatir Bu Sita, kalau Bu Sita benar-benar serius nih pengen sukses di bisnis ini, saya siap untuk bantu Bu Sita. Yuk hitung-hitung kita menambah dan membantu perekonomian keluarga kita. Setuju nggak nih Bu Sita? Makasih loh Mbak Ros sarannya, tapi nanti saya tolong dibantu ya Mbak Ros ya. Makasih Mbak Ros. Waduh, Mbak Ros mau dong pisangnya juga. Gak pernah dikirimin itu dari Pangkalan Bum ya, Mamel ya. Iya nih, di Semarang, Mam. Kirim ke Semarang ya. Saya biasanya bukan pisang sih, amplang. Jadi yang dapat amplang saya biasanya langsung aktif gitu ya. Ya itu mengingatkan juga udah lama amplangnya nggak mampir. Gitu ya. Ditunggu tanggal mainnya. Siap. Oke. Nah, jadi dari sini Mam Melisa sama Mam Yeni, saya tuh kan juga belajar ya bahwa kita tuh juga harus mau melakukan yang namanya strategi memberi. Yang dimana kita tuh kan dengan memberi nggak harus yang mahal. Kayak pisang, itu kan pisang nggak mahal ya. Dan siapa sih hari ini nggak suka pisang? Ayo, saya suka pisang loh. Gitu kan.
Nah, kita kan juga sambil banyak bertanya, kita gali-gali, sehingga dari sana kan orangnya mau keluar, mau cerita, ya kan? Apa yang hari ini tuh menjadi mungkin keluhannya orang yang bersangkutan. Dan nanti bisa masuk ke hot buttonnya dia. Kayak tadi kan penghasilan kurang gitu ya, mau minta suami sungkan. Kita berikan solusinya, yang dimana itu untuk kepentingannya dia gitu loh. Dan kalau dari saya, ini penting banget supaya orang baru tuh tidak merasa takut untuk memulai. Kita harus menambahkan kata-kata, saya akan dampingi ibu untuk ibu bisa menjalankan bisnis ini dengan mudah. Harus ada kata, saya siap untuk mendampingi. Begitu, Mam Yeni sama Mam Melisa, ya kan? Siap, saya siap juga mendampingi Mam Ros. Siap ya, siap ya. Nah, tapi ini penting juga loh, Mam Yeni, Mam Melisa, kadang-kadang kan ada beberapa hal kecil yang kelihatannya sederhana tapi seringkali miss, yaitu hal-hal yang kita tidak boleh lakukan dan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, saya pengen dengar dari Mam Yeni, biasanya pengalaman Mam Yeni gimana nih? Boleh sharing dulu. Iya, kalau biasanya nih ya, yang pertama-tama itu yang nggak boleh kita lakukan itu kalau ada ini do and do-nya. Yang pertama-tama, kemarin ini cucol aja lebih enak ya. Kemarin itu saya lagi Zoom meeting juga gitu ya. Persiapan acara hari ini gitu. Terus ada yang telepon itu berkali-kali. Jadi telepon sekali ini nggak diterima, terus telepon lagi gitu ya. Nah, ini kan bikin saya apa ya, bingung gitu. Nah, sama halnya kalau misalnya kita itu telepon gitu, Mamos, ke rekan kerja gitu ya, ke prospek gitu. Nah, kalau misalnya nggak diterima satu kali, ya sudah, sebaiknya, jadi lebih baik itu kita meninggalkan pesan aja dengan menanyakan, kapan nih waktu yang tepat untuk saya bisa menelepon gitu ya. Atau kalau lebih baik lagi, ya bisa diantisipasi dengan menanyakan terlebih dahulu sebelum kita itu menelepon. Maaf, Jeng, gitu. Kalau misalnya saya telepon sekarang, kira-kira ada waktukah gitu? Atau mungkin langsung ditentukan jam berapa, seperti itu, Mam. Nah, terus ada lagi nih curcolan yang berikutnya gitu ya. Itu yang kedua. Nah, kalau misalnya bicara nih, itu kebanyakan ini ya, mau lihat mata ke mata, saling memandang. Itu orang yang kadang itu nggak bisa melakukan, Mam. Karena apa? Mungkin merasa nggak enak gitu ya, ngeliat mata orang gitu ya. Nah, itu jangan sampai kita itu nggak ngeliat juga. Jadi tetap harus melakukan kontak mata. Ada tipsnya nih yang ada di HTS tuh. Kita bisa lihat dahinya di tengah-tengah antara mata gitu. Jadi nggak harus langsung ke matanya. Nah, ya betul Mamel di situ gitu. Ini ya, sini ya, Mam. Oh, oke. Ngelihatnya di situ aja. Jadi nggak langsung ke sorot matanya gitu ya. Beda Jangan ya. gini ya, tatap mata saya. Jangan gitu ya, tatap mata Jangan, saya. jangan. Apa pakai tangan Mam. begini ya kan? Gitu. Nah, itu sih. Terus kemudian berikutnya juga, kalau misalnya baru ketemu nih, atau mungkin meskipun udah deket juga, jangan sampai kita itu belum langsung nanya nih. Misalnya karena kan kita penasaran ya, umurnya berapa. Langsung ditanya, umurnya berapa ya, Miss gitu, Sis gitu. Kan orang itu, apalagi kalau perempuan tuh ya, kalau ditanya umur tuh kan, gimana sih sukanya, apa tebak deh, tebak gitu ya. Tebak dong, Mam, Mel, berapa umurnya? Kan nggak enak gitu ya jadinya. Berarti kan orang tidak sungkan untuk jawab. Ataupun mungkin tentang rumahnya, masuk ke rumahnya, terus kemudian, wah rumahnya bagus ya. Terus ini beli atau kontrak ya gitu kan, nggak enak ya kan. Nah, nggak sopan gitu loh, Mam. Iya. KPR-nya berapa gitu ya, langsung diusir. Sebulan atau mau bantu nyicil gitu ya. Emang ya ditanya balik ya, emang mau bantu nyicil gitu ya. Nah, terus kemudian apalagi kalau sampai kita ini yang mengeluh, kemudian belum kita itu juga udah mengkritik gitu ya, kok kamu ini sih, jangan, udah menyalahkan gitu ya. Apalagi kalau orangnya itu diajak debat gitu. Enggak lah, kamu seharusnya ini, enggak bisa, kamu. Wah, kalau udah kayak gitu, udah pasti deh gitu. Jadi sebaiknya
kita lebih kayak membanggakan orang itu ya. Jadi dari misalnya pencapaian dia, prestasinya, kayak tadi ya yang dibahas oleh Mel kan, ada tuh ke rumahnya lihat piala misalnya gitu kan, apa yang dia miliki dipuji, atau mungkin dengan wah Mam Ros, Mamel kok ini ya glowing nih, rambutnya bagus banget, pakai apa gitu. Nah itu sih gitu. Iya, sama Mam, saya juga lagi sebel nih, woi sebel ya. Siapa orangnya? Curhat nih jadinya curhat nih. Iya, soalnya kan saya tuh tiba-tiba ditelepon gitu kan, ditelepon terus dia bilang, halo Mel, kamu masih kenal nggak sama aku? Ayo tebak, masih inget nggak? Nah ya siapa gitu ya yang ngerti ya kan Mam? Nah Kalau tebak-tebak iya. berhadiah masih enak ya, Mam Melisa ya. Itu. Ini lagi sibuk gitu kan, ngurus anak juga, malah main tebak-tebakan gitu. Nah harusnya kan kalau udah lama nggak ketemu ya Mam, kita ya memperkenalkan diri gitu kan enak ya kan. Nah itu yang telepon ternyata teman SMP. Nah harusnya kan enak. Halo Mel, masih inget nggak? Ini loh aku Siti, temen kamu waktu SMP. Nah lebih nyaman kan Mam? Ya kan? Ya. Nah harusnya seperti itu, jadi jangan main tebak-tebakan. Nah juga ini Mam, kalau misalnya kita ke hotel ya, kita ke hotel, kita lihat itu mami-mami mungkin banyak yang gandeng anaknya kan banyak, gendong ya kan, bawa barang. Nah kita kan bukain pintu kan, bukain pintu. Nah ternyata setelah dibukain pintu, dia sama sekali nggak ngelihat saya. Gitu. Langsung lewat saja. Ngomong terima kasih juga enggak, rasanya gimana? kayak dipikir saya ini penjaga pintu mungkin ya Mam ya. Gitu. Penjaga pintunya cantik ya. Nah iya. Nah jadi harusnya kalau misalnya kita ini dibantu gitu kan, ada orang yang ya bantu bukain pintu, ya kita harus melihat orangnya, sama yang kayak tadi Mam yang bilang ya, dilihat, kita ucapkan terima kasih gitu. Jadi kita peduli terhadap sesama gitu kan, terhadap sekitar kita. Nah kalau seperti itu kan jadi menyenangkan gitu ya Mam, ya kan? Yes, Itu yes, Mam yes. Ros. Betul, betul, betul. Kelihatannya sederhana ya, tapi kalau dilakukan tidak dalam cara yang menyenangkan itu menjengkelkan sekali ya, Mam, Mbak Melisa ya. Bukain pintu, cuma dikasih lirikan gitu ya. Ya. Lirikan matamu gitu ya. Oke, oke. Saya ada juga nih yang kadang-kadang tanpa disadari saya sendiri juga sering melakukan. Dan ternyata itu cukup membuat orang lain tuh jadi sebel. Nah, jadi saya tuh belajar supaya jangan saya lakuin lagi. Yaitu mengabaikan pesan yang diterima dan berlagak sibuk gitu kan ya. Dulu itu saya banget. Wah, gitu ya. Jadi kalau ada nih WA masuk ya kan, kadang-kadang kan pernah ngalamin ya Mam ya, WA masuk sudah dicentang biru nggak terbalaskan. Nah itu saya dulu banget gitu loh, sok-sok sibuk gitu kan ya, yang saya tanpa saya sadari ternyata itu membuat orang lain itu jengkel, padahal orang lain perlu jawabannya cepet gitu loh. Nah dari sana akhirnya setelah saya belajar tentang people skill, saya belajar bahwa hal tersebut tuh tidak boleh dilakukan. Kelihatannya sederhana, kita lupa membalas atau kita tidak membalas, atau bahkan kita balasnya lama, itu sebenarnya kurang baik gitu, kurang oke banget gitu loh. Karena hari ini tuh sebenarnya sesibuk-sibuknya kita ataupun kita itu sudah menerima WA, kita sudah membalas, setidaknya berikanlah jawaban yang membuat dia tuh oh, oke, aku sudah direspon nih gitu loh ya kan. Walaupun mungkin misalnya kita sudah baca, kita terima udah baca ya, paling tidak kalau kita telat membalasnya, berikanlah ucapan mohon maaf ya Bu, saya kemarin sudah baca WA-nya Ibu, mau saya balas, ada telepon masuk sehingga sempat tertunda untuk membalas WA Ibu. Bu, mohon maaf, kira-kira saya bisa bantu apa? Nah kan kalau misalnya kita bisa membalas seperti itu, alangkah baiknya gitu ya. Ini sederhana banget loh, Mam Yeni, Mam Melisa, ya kan 5 hal ini, tapi tanpa kita sadari kita sering melakukan dan membuat orang lain tuh jadi jengkel dan membuat orang lain akhirnya tidak tertarik untuk join di tim kita loh biasanya. Betul enggak? Iya, betul. Keren banget nih. Sehingga dari sharing-sharing kita pada hari ini, sharing-sharing yang produktif gitu kan ya, saya menyadari satu hal.
dari sharingnya Mam Yeni, dari sharingnya Mam Melisa, saya tuh menyadari bahwa kita hari ini kalau pengen mengaktifkan rekan kerja kita yang hari ini backgroundnya seperti kita ibu rumah tangga, saya tuh belajar bahwa kita pertama harus mau mendengarkan. Mendengarkan untuk bisa mencari tahu apa yang hari ini menjadi kebutuhan dia, apa yang menjadi kepentingan dia. Jangan sampai kita tuh terlalu sibuk dengan agenda kita sehingga kita ngobrol panjang lebar, kita tidak tahu orang ini perlunya apa dan kita tidak melihat mimik mukanya tuh senang apa enggak, bosan apa enggak gitu ya. Kita ngoceh aja. Nah, itu yang saya pelajari selama ini, yang saya dulu banget gitu ya. Nah, sehingga saya hari ini belajar mendengarkan. Setelah saya mendengarkan, saya akan bisa menemukan sebuah solusi. Karena saya memahami satu hal nih, Mam, bahwa setiap orang itu unik dan kebutuhan, ketertarikan, dan ambisinya berbeda. Contoh, kayak misalnya saya kan ini seorang koleris. Seorang koleris itu kalau ada yang hari ini backgroundnya sama seperti saya, pastinya suka segala sesuatu yang hari ini ada target dan rewardnya. Nah, dari sana kalau saya belajar mendengarkan, saya bisa tahu nih saya menyampaikan apa ke orang yang karakternya koleris kayak saya. Ataupun misalnya orang karakternya sanguin gitu kan ya. Saya kan juga ada sanguinnya, ya kan? Nah, kalau saya tahu orangnya sanguin, orangnya suka happy-happy. Kalau saya tahu, saya dengerin ceritanya, mungkin dia kangen banget pengen jalan-jalan gitu, tapi nggak punya kesempatan. Saya bisa loh ceritain, oh di HD ini kita punya tripnya banyak, saya akan ceritain. Bahkan tahu nggak, Mam? Ini cara saya kalau ngajak orang sanguin gitu ya. Saya akan bilang kayak gini, Mam, coba bayangkan Anda dari kota kecil Pangkalan Bun, Anda jalankan bisnis ini, dan begitu Anda mencapai target ini, Anda bisa bayangkan Anda maju panggung, dan Anda akan dipanggil dengan bangga. Mari kita sambut bersama-sama Mam Melisa, Diamond Leader dari kota Pangkalan Bun. Orang sanguin digituin seneng banget, ya kan? Karena saya juga seneng. Jadi banyak. Berarti kita harus banyak belajar nih, Mam Yeni, Mam Melisa kan, belajar tentang karakteristik dengan cara mendengarkan. Gitu. Setuju ya, Mam Yeni ya? Betul, setuju banget. Itu keren banget loh. Itu semua ada di buku-buku yang disarankan oleh para leader kita. Betul nggak? Itu pasti tadi Mam Ros baca buku personality itu ya kan. Kita tahu karakter orang. Jadi ada yang mungkin koleris, sanguin, melankolis, sama plekmatis. Kalau kita tahu karakter itu kan jadinya bisa lebih paham ya bagaimana caranya kita itu masuk untuk memfollow up rekan kerja kita ini biar bisa aktif. Nah, itu salah satu yang termasuk yang harus kita lakukan. What to do-nya apa, persiapannya. Nah, itu tadi baca buku-buku yang tentang memahami tentang karakteristik rekan kerja kita, manusia itu karakteristiknya seperti apa, kepribadiannya seperti apa gitu kan. Terus kemudian yang tadi udah di-sharingkan semuanya gitu ya, jangan lupa senyum gitu ya. Karena kalau kita itu mau closing gitu ya, pastinya kan butuhnya senyum gitu. Misalnya nih kita jualan, terus kemudian mukanya itu kita masuk ke toko, toko pelayannya itu cantik banget mukanya, tapi mukanya gini, bimoli, bibir monyong 5 cm gitu kan. Kayaknya kita bakalan beli nggak? Enggak gitu ya, mendingan kita keluar ya. Nah, seperti itu. Jadi persiapannya itu ada. Terus kemudian ada juga memahami golden rules yang tadi udah di-sharingkan oleh Mam Ros ya. Kalau bagaimana sih kita itu mau diperlakukan oleh orang, ya kita harus mau memperlakukan orang lain itu seperti apa gitu kan. Jadi biar orang tuh bisa nyaman sama kita. Nah, kalau udah nyaman ya pastinya orang itu akan mau mengikuti apa yang kita lakukan juga, seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan dengan benar. Maksudnya ini yaitu tadi, kalau misalnya ada yang tanya, ada yang curhat, curcol gitu ya, mami-mami ini kan sukanya seperti itu. Ya kita iakan dulu, biar dia merasa dipahami gitu ya. Kemudian jangan sampai kita itu mengkritik, tapi ya dipahami dulu, kemudian diberikan pujian, kemudian dibantu juga untuk memberikan solusi-solusinya. Dan kadang mungkin juga tadi itu yang tadi Mam Ros ceritakan, butuhnya cuma didengar gitu ya. Tapi setelah didengar kita juga mesti mengarahkan. Ya itu sih yang harus kita lakukan. Betul ya, Mam Mel ya? Betul, Mam. Nah, dalam melakukan follow up, Mam, itu kan kita juga perlu PKK. Apa itu PKK? Jadi kita harus ada keyakinan, harus ada konsisten dan pertumbuhan diri gitu, Mam. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan orang bilang sulit gitu kan. Nah, padahal karena apa? Karena
kemampuannya ini di bawah dari masalahnya. Jadi masalahnya itu kelihatannya besar gitu kan. Padahal ya sama aja, masalah itu sama itu aja gitu kan. Nah, tapi yang dibutuhkan adalah pertumbuhan diri. Nah, kalau mau mengupgrade diri, otomatis kan kemampuannya kan jadi lebih tinggi daripada masalahnya. Nah, itu jadinya mudah. Nah, kita mau pertumbuhan dirinya bagaimana? Ya, yang tadi dibahas, Mam, 3M sama konsultasi, ya kan? Membaca buku, mengikuti pertemuan, mendengarkan audio, dan jangan lupa konsultasi. Karena enak banget di ADI, karena sudah ada mentornya. Gitu, Mam. Ya. Di luar sana konsultasi pajak bayar ya, Mam ya. Ya, Lagi benar, musim Mam. pajak sekarang, Mam. Sensitif. Ya, ya, ya. Jadi jangan sampai ya kita berada di bisnis yang luar biasa, ditambah kita punya fasilitas konsultasi yang dari mentor yang sudah berhasil kita benar-benar maksimalkan, ya rugi banget sebenarnya gitu. Nah, selain dari itu, Mam Yeni sama Mam Melisa, saya juga belajar satu hal hari ini, yang dimana kita juga harus mau untuk mau mengaktifkan rekan kerja kita yang backgroundnya adalah seorang ibu rumah tangga, mompreneur. Untuk menjadi seorang mompreneur, kita harus belajar untuk open mind, ya kan? Dan mungkin hari ini kita hanya mendengarkan doang gitu, terus kita ada open mind. Kenapa sih Anda itu harus jalanin bisnis HDI gitu kan ya? Karena rata-rata kebutuhan dari ibu rumah tangga, persoalannya itu tuh rata-rata hanya 3 gitu kan ya. Adapun ditambah-tambah itu adalah turunannya gitu, turunan permasalahan ini, persoalan ini gitu ya. Kayak contoh nih, yang tadi Anda sharingkan, ya kan? Mengisi waktu luang untuk bisa lebih produktif, jadi role model bagi anak-anaknya, kan gitu ya. Terus biasanya apalagi untuk dapat tambahan untuk belanja, kan gitu. Mana ada sih mami-mami yang hari ini nggak suka uang, ya kan? Semua mami-mami suka uang, suka cashback, ya kan? Saya banget. Bonus. Jadi dapat bonus. Jadi kalau misalnya kita bisa kasih tahu open mind kenapa bisnis HD ini bisa menjadi sebuah bisnis untuk menambah pendapatan, saya yakin mereka akan mau mencoba. Dan yang ini nih paling ajaib dan manjur. Seringkali banyak ibu rumah tangga tanpa disadari adalah memiliki yang namanya persoalan, yaitu soal berjaga-jaga. Nah, di sini kan tadi boleh diceritain oleh Mbak Melisa ya tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga menggunakan pengalaman orang ketiga. Ini banyak sekali yang kalau Anda mau gunakan sebagai bahan open mind akan membantu banyak ibu rumah tangga yang akhirnya menyadari kenapa saya harus punya income. Tidak hanya hari ini tangan itu di bawah nunggu penghasilan dari suami, tapi kita juga harus punya prinsip bahwa tangan pun harus di atas, memberi, membantu dari pasangan kita, kebutuhan dari keluarga kita, kan gitu ya. Dan ini harus terus harus kita mau ceritain soal berjaga-jaga ini, karena siapa sih hari ini yang nggak pernah mengalami kondisi-kondisi yang tidak terduga? Semua orang pasti mengalami. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapinya, sudah siap atau belum. Nah, kalau saya seperti itu. Open mind-nya Iya. gampang banget, 3 ini aja Mam Yeni. Setuju ya Mam Melisa ya? Iya, keren banget itu. Kalau udah teropen mind seperti ini pasti auto bonusnya itu masuk ya, gitu kan Mam Ros, Mamel ya. Nah, tapi ya itu tadi loh, masalah kebanyakan orang adalah mereka itu suka menganggap masih punya hari esok, ya kan? Jadi kalau bisa besok ya besok aja deh gitu. Jadi sengaja menunda apa yang harus dilakukan hari ini gitu. Padahal kalau semestinya itu yang benar adalah kita itu hiduplah di hari ini untuk berjaga-jaga di kemudian hari yang kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Kalau bisa hari ini kita itu udah melakukan, kenapa harus besok kan gitu ya, Mama Ros, Mel ya. Jadi kita tuh suksesnya itu bareng-bareng gitu loh. Jangan nanti udah sukses baru bilangnya enak ya Mam Ros ya, Mamel ya, besok bulan Mei mau jalan-jalan kan ke cruise gitu ya. Mau dong, ikut dong, kalau ada tiket gratis bagi dong. Lah ya kan, ya ayo mulai sekarang gitu kan. Belum, nggak ada kata terlambat gitu selagi kita mau. Betul ya, Mam Ros, Mamel ya. Wah, luar biasa banget. Ini thank you banget loh Mam Ros, Mamel untuk pertemuan kita di cafe ini ya. Aduh, seneng banget. Kapan kita ketemu lagi yuk?
kita juga sama-sama senang karena kumpulnya ini jadi kumpul yang produktif ya. Kita bisa sharing-sharing ilmu, pengalaman yang ternyata pengalaman Mam Yeni dan pengalaman Melisa ini bisa menguatkan saya loh. Enaknya komunitas HDI dan Bilioner ini ya. Iya, betul setuju. Mamel juga mau kan nanti kalau kita kumpul-kumpul lagi? Ayo langsung dijadwal, Mam. Mau kapan? Langsung ya, jadi ada next keduanya ya, kita langsung Iya. Kumpulnya nanti di kapal pesiar. Kumpulnya di kapal Asik. pesiar nanti. asik. Udah deket Nanti loh, ya, ini Mam. hawa-hawanya udah liburan Sudah ya. dekat. Hawa liburan. Oke. Nah, thank you banget ya Mam Ros, Mamel ya. Nah, untuk mam-mam ini jangan sampai kelewatan juga. Biar kita itu semakin punya kemampuan yang luar biasa, pengetahuan yang hebat untuk bisa menjalankan bisnis ini. Harus ikut yang satu ini nih. Besok, wah, besok ini ada acara yang spesial yang udah disiapkan oleh tim Warrior dan Billionaires ini adalah I'm proud to be a diamond. Aduh, mau banget ya jadi diamond yang bersinar-sinar di keluarga kita, di masyarakat juga. Jadi kita itu bisa jadi saluran berkat ya dimanapun kita berada. Nah, kapan waktunya dicatat ya langsung ya, jangan sampai nggak ikut. Karena ini luar biasa banget sesi terakhir di bulan ini ya. Dari apa nih, Kakak Rosita lagi nih besok yang bawain ya, sama ada Bapak Alex, Alexnya dua, Alex dan Alex gitu ya, dan Dokter Grenda di Sabtu 18 April 2023 jam 7 waktu Indonesia Barat, dicatat ya. Nah, jangan sampai nggak ikut, dan ikutnya juga jangan sampai sendirian, tapi harus rame-rame. Biar apa? Pakai orang ketiga untuk bisa mengaktifkan rekan kerja kita. Oke? Nah, itu aja dari kita ya. Hari ini acaranya semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang salah dari podcast kita pada pagi hari ini, mohon maaf. Dan semoga semuanya bisa cepat-cepat go Diamond, go Royal Crown. Oke, see you.